Pranata dan rekan saya dari SMK Bunda Satriawangun akan melakukan interview sebuah pertanyaan tentang sejarah dengan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Dandi Sutrisno. Bapak di sini juga sebagai karyawan, juga sebagai pemandu wisata atau tour guide. Saya akan melakukan sebuah pertanyaan. 1. Benteng Pendem didirikan tahun berapa, Pak? Oke, Benteng Pendem didirikan pada tahun 1861 sampai 1879. Didirikan oleh Belanda, kolonial Belanda. Fungsi Benteng Pendem untuk apa, Pak? Pada saat zamannya, Benteng Pendem dipergunakan untuk sebagai benteng pertahanan laut, yang artinya adalah untuk mengantisipasi serangan-serangan musuh yang arahnya dari laut. Bangunan-bangunan peninggalan sejarah Benteng Pendem itu apa saja, Pak? Oke, bangunan-bangunan peninggalan sejarah yang berada di kawasan Benteng Pendem ini, contoh satu itu ada parit, ya, ruang parit. Ruang parit fungsinya apa, Pak? Ruang parit fungsi dan kegunaannya adalah untuk dijadikan sebagai kanal atau tempat pembuangan air yang sampai ke laut. Kedua, ruang barak. Ruang barak adalah ruangan yang mana dipakai oleh tentara Belanda dijadikan sebagai tempat tidur atau sebagai tempat istirahatnya para tentara Belanda. Ruang klinik untuk apa ya, Pak? Ruangan klinik dipergunakan di sini untuk merawat orang-orang Belanda yang pada saat itu mungkin sakit atau dan lainnya. Padahal pada zamannya juga banyak orang-orang pribumi yang pada saat itu juga berada di Benteng Pendem. Namun orang-orang pribumi itu dijadikan sebagai pekerja paksa atau bukan pekerja paksa atau rodi. Ya, pekerja rodi. Ruang akomodasi itu untuk apa aja? Ruang akomodasi di sini dijadikan sebagai tempat kantor. Jadi para tahanan-tahanan yang ada di Benteng Pendem pada saat itu diakomodasikan oleh tentara Belanda, apakah harus segera dieksekusi atau masih harus menjalani tahanan yang masuk ke ruang penjara. Ruang penjara? Ya, ruang penjara untuk memenjarakan orang-orang pribumi yang tadi yang pada saat itu tidak patuh terhadap perintah Belanda, maka mereka diambil langsung dijebloskan ke ruang penjara. Benteng pertahanan, Pak. Benteng pertahanan. Kalau di sini benteng pertahanan, benteng yang untuk bertahan, untuk menembaki musuh-musuh yang arahnya dari depan atau dari luar. Itu benteng pertahanan. Ruang amunisi. Ya, ruang amunisi, namanya amunisi itu kan peluru ya. Jadi ruang amunisi adalah tempat untuk menyimpan peluru-peluru. Gardu pandang, Pak. Gardu pandang. Ya, Pak. Ya. Pandang. Gardu pandang di sini adalah tempat untuk mengintai atau memantau pergerakan musuh yang arahnya dari laut. Karena gardu pandang itu adalah tempatnya tinggi atau pos pandang. Terowongan, Pak. Nah, terowongan di sini adalah ikonnya ya. Jadi pusat titiknya kegiatan aktivitasnya para tentara Belanda pada zamannya itu di terowongan. Karena di terowongan itu mempunyai banyak ruangan. Contoh, ada ruang eksekusi, ada ruang interogasi, dan ada ruang penjara bawah tanah. Dan ada juga lorong bawah tanah yang tembusnya sampai ke pantai. Untuk apa? Untuk melarikan diri apabila tentara Belanda itu terdesak, ya, harus segera pergi. Mereka menggunakan terowongan bawah tanah itu untuk melarikan diri atau untuk menghindar. Sudah, terima kasih, Pak. Dan wawancaranya kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.